mau kita harus berusaha sendiri, strong ya. Ya, jadi gini, ada kalanya wanita itu tidak bekerja sama sekali karena tidak boleh sama suami. Sudahlah, sampean manut saya, wis iki apa? Lah, ada pertanyaan, mohon maaf ketika nanti saya yang nggak ada dulu, gimana? Nanti lah ditoto Allah dia sendiri. Biasanya terpaksa dan bisa. Jadi karena keadaan the power of kepepet. Basic bahasa saya sampean, Mbak. Terpaksa dan bisa. Ada kalanya sudah membentengi diri bahwa wanita harus mandiri, cantik saja tidak cukup. Oh iya. Sudah biasa. Sing lanang jarene. Ada uang, ada cantik dah. Ya kan, Bu. Terus kecantikan itu bisa dibeli dengan uang, tapi Oh, kalau gitu. hati kan tidak. Nek cinta bisa dibeli mungkin ini sakeranjang gitu ya. Karena ada bisa dibeli. Jadi seperti itu. Jadi ada kalanya kita sudah membentengi bahwa luar biasa sekarang itu ini sosmed ini hanya genggaman tangan bisa merubah segalanya. Jadi wanita itu kadang-kadang sudah membentengi. Kita punya jodoh, ganteng, pinter, tiba-tiba wes sayang ngambil perempuan. Allah menraktirkan lain, dipanggil lebih dulu. Umurnya lebih pendek. Tuh. Ada lagi kita diberi jodoh ganteng, pinter, hafal Quran. Maaf, diuji Allah dengan kecelakaan yang permanen. Iya. Ada lagi yang diuji Allah ganteng, pinter, tapi pindah ke lain hati. Aduh. Nah ini yang harus siap, kita harus siap. Apapun yang terjadi kita harus siap. Pokoknya cari yang cocok dibuat ke acara kondangan aja nggak apa-apa lah. Jadi pas-pasan nggak apa-apa Bu, yang penting nggak terlalu benar. Jadi itu ada yang ya sudahlah nanti ketika seperti itu kita baru terpaksa pas ngomong kita bicara tentang masalah wajah gitu kan. Masnya yang drum langsung benerin muka. Ya gitu. Oke pemirsa yang ada di rumah, jadi kita sebagai seorang wanita kalau memang itu sebuah pilihan ya ketika kita mau bekerja dan tidak gitu. Oke pemirsa yang ada di rumah silakan dilanjutkan, yang sedang minum kopi makan cemilan ya, jangan kemana-mana karena nanti kita akan lanjut membahas tentang seorang ibu. Tetap di Tadarus Budaya. Pemirsa, karena Anda tetap di layar kaca Persada TV dan tentu di acara kesayangan kita bersama Tadarus Budaya. Pemirsa yang ada di rumah dan adik-adik mahasiswi dari Institut Sunan Derajat, Pondok Pesantren Sunan Derajat, kita sebagai anak ya, kalau kita menempatkan diri sebagai seorang anak, kita harus benar-benar berbakti kepada orang tua kita, terutama adalah ibu, karena ridhonya adalah ridho Allah juga. Buat ibu-ibu di seluruh Indonesia, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan dengan perjuangan ibu-ibu semuanya,
Indonesia bisa menjadi negara yang lebih sejahtera lagi. Oke pemirsa yang ada di rumah, kali ini kita akan sebelum sesi pertanyaan dari mahasiswi yang cantik-cantik tadi ya, katanya yang ngakunya cantik, nggak tahu ya. Ini saya mau ngupas sedikit Ibu, kita ngupas sedikit tentang eksistensi wanita, gitu. Keberadaan wanita. Nah, ini kadang-kadang kan kita masih dibedakan ya, wanita laki-laki. Tapi sekarang banyak dosen wanita juga banyak, pekerja wanita apapun sekarang, bahkan jenis pekerjaan laki-laki pun sekarang banyak yang dikerjakan oleh wanita, sampai supir bus dan lain sebagainya itu banyak. Nah, sebenarnya kita itu dikatakan sebagai seorang wanita yang kuat. Ya, wanita yang benar-benar wanita, seorang ibu itu apakah hanya seorang wanita yang ngurusin anak gitu? Ketika kita menjadi seorang pekerja, apakah kemudian kita dikatakan wanita yang tidak seorang ibu? Karena notabene mohon maaf, itu kan anak banyak ya yang kayak dititipkan pembantunya, kemudian masak juga pembantunya, apa-apa pembantunya. Nah, wanita yang seperti ini di mata jenengan seperti apa? Kalau saya pribadi ya, saya juga di rumah juga mohon maaf kalau nyebut pembantu itu sedikit kasar gitu. Kasar. Maaf, pembantu itu bukan segalanya, tetapi membantu. Karena tugasnya perannya aja pembantu, membantu. Tentunya sebelum kita berangkat atau apa, tentunya kita sudah siap. Sudah persiapan untuk anak-anak yang masih kecil, terutama yang masih kecil ya. Tentunya jam istirahat juga bisa pulang. Lah ini yang menjadi pemikiran saya waktu itu. Alangkah ketika kita bekerja di mana yang notabene besar, mohon maaf sekali lagi untuk mungkin masukan bagi lembaga ini juga, mungkin bisa ada penitipan anak di sini. Oh, jasa penitipan anak di sini yang kadang-kadang kita kan di sini karena memang kita pendidik, di jam istirahat bisa nyambangi anak. Oh, maksudnya ini penitipan buat anak-anaknya yang pendidik gitu ya. Bisa seperti itu kan. Jadi seorang ibu itu Mbak, ya kalau memang saya katakan tidak ada ibu yang benar-benar ibu, itu tidak semuanya benar-benar ibu. Hati ini kalau bisa, kalau kita bekerja, hatinya tetap di anak, apalagi masih anak kecil. Tapi kalau saya itu biasanya anak-anak selepas MI kelas 6 itu sudah mondok. Jadi saya didiknya itu nyampe di kelas MI saja kalau di rumah, selebihnya di pondok. Tetapi sekarang juga sudah bisa dipantau lewat HP. Nah, saya itu mungkin omongan saya tadi bagi mamut itu apa Mbak? Mama muda. Yang bekerja biar tenang, mungkin ada penitipan anak di sini. Dan sekarang itu juga maaf, ASI juga bisa dipompa dan lain sebagainya. Jadi bisa disimpan. Bisa jadi nggak ada alasan ketika wanita bekerja itu kemudian anak tidak mendapatkan asupan ASI. Nah, sekarang sudah nggak zamannya seperti itu. Lah dalam rangka mereka ini sekali lagi mahasiswi saya yang cantik dan apa tadi Mbak slogannya? Berprestasi seperti itu. Ada lagi gini, Bu Erli, ketika saya wanita itu pekerjaan yang baik di rumah itu apa? Mungkin jahit. Jadi bisa sambil di rumah nerima. Ya. Kalau yang di pondok saya yakin dia ini sudah matang dalam ilmu Al-Qur'annya, bisa nerima santri di rumah. Itu kan juga sambil ngajar ngaji. Berkarya. Kalau saya bekerja itu nyebutnya lebih endingnya enak itu berkarya. Ya, jadi bukan bekerja. Bisa. Nah, nanti ketika jahit atau bikin kue di rumah, sekarang itu semuanya online, Mbak. Ya, jadi tinggal gimana kreatif kita menjadi seorang ibu ya. Jempolmu, uangmu, penghasilanmu. Kalau saya mungkin sedikit katakanlah generasi yang sudah tua, jadi agak sedikit gaptek hal-hal yang seperti itu. Tapi yang mudi-mudi sekarang itu luar biasa. Pasti lebih canggih. Di rumah sambil sekarang kan banyak, semua tidak harus buka lapak di toko gitu kan, di rumah disiapkan bisa untuk membuat apa ini online. Tetapi saya yakin mahasiswi saya terutama, mohon maaf mahasiswa juga sih, ini ketika sampean nanti bekerja pilihan sampean jatuh ke online, maka berbicara kewirausahaan ya amanah, jujur terhadap barang yang sampean jual. Jadi yang difoto sama yang disebarkan harus sama. Ini
melenceng sedikit karena saya juga dosen wirausaha. Jadi itu kalau sama pilihan ibu rumah tangga di rumah daripada bukan nganggur, nggak ada ibu itu nganggur, Mbak. Iya benar banget Bu ya. Kalau pekerjaan rumah itu banyak juga. Kasih meteran aja, kasih meteran. Karena sepatu atau sandal terus dikasih. Berapa kali kita riwa-riwi itu nanti akan terlihat. Seperti hanya kayak kita speedometernya sepeda motor ya. Saman kalau di rumah mungkin ada waktu jeda untuk niatkan saja untuk membantu, bukan untuk mengalahkan laki-laki, itu salah. Tidak ada, kita tidak boleh karena kodrat. Jadi kalau memang online maka itu tadi. Jadi kita kadang-kadang kecewa karena saya seperti membeli kucing dalam karung deh. Karena tidak sesuai dengan apa yang ada di online gitu ya. Wanita itu kuat loh Mbak, kuat sekali. Mohon maaf, sampean berikan mani akan menghasilkan bayi. Sampean berikan bumbu akan menghasilkan masakan. Sampean berikan rumah tangga, di situ jaminannya surga. Sampean berikan sampah, maka hasilnya akan kotoran. Itu sampah. Itu wanita. Jadi wanita itu tinggal pilihan mau dikasih apa ini. Maaf sekali lagi ya, dikasih mani akan melahirkan seorang penerus kita. Dikasih bangunan akan menghasilkan surga di dalamnya rumah. Dikasih bumbu menghasilkan masakan yang enak. Yang dikasih sampah akan menjadikan kotoran. Tinggal pilih. Jadi berarti sebenarnya di rumah tangga itu bukan semuanya itu urusan wanita. Tidak bisa kalau sudah maaf lah ya, ini kalau berbicara mereka bersuami ya harus sama-sama. Saling kerjasama. Saling kerjasama, dikomunikasikan yang baik. Kecuali mereka-mereka yang memang ditakdirkan sendiri. Ada kalanya sendiri itu dalam kutip Mbak. Ada yang maaf suaminya meninggal, ada yang perceraian. Ada perceraian. Mau nggak mau, ini harus kita siap karena hidup itu kejutan. Semua setiap detik, setiap di kehidupan itu adalah sebuah surprise dari Lillahi Ta'ala, dari Allah. Oke. Jadi Bu, kira-kira kalau ini dulu ya, saya punya pandangan seperti ini dalam hidup saya ketika saya juga memilih sebagai wanita yang wanita berkarir. Ketika saya kemudian bilang saya cari nafkah, itu saya rasanya tidak afdol. Karena kodratnya yang mencari nafkah bagi saya adalah suami. Intinya yang ada di pikiran saya adalah suami adalah pencari nafkah. Jika saya bekerja itu saya bukan bekerja, tapi saya sebenarnya sedang beribadah untuk mencari ridhonya Allah di situ. Mungkin seperti itu ya Bu Ade ya, lebih tepatnya. Jadi para wanita-wanita di rumah mungkin kadang-kadang wanita itu karena gajinya lebih tinggi, kadang-kadang menempatkan posisinya itu terlalu sombong gitu. Saya mencari nafkah dan mungkin itulah yang membuat kadang-kadang laki-laki tidak setuju kalau wanita itu harus bekerja gitu ya Bu ya. Oke, ini karena dari mahasiswi saya silakan ada pertanyaan. Langsung berdiri yang bertanya. Berdiri di luar studio ya. Enggak. Ya, berdiri di situ. Silakan. Kalau saya berhadapan dengan mahasiswa gini, kalau pertanyaannya sulit nanti PR ya. Saya garap di rumah. PR ya. Nanti Ibu Erli buka Google di rumah. Silakan berdiri. Berdiri. Iya. Hadap ke kamera, kalau nggak kuat lambaikan tangan ya. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ingin bertanya, berbicara seorang wanita dan juga seorang anak, ketika seorang wanita sudah menjadi seorang ibu dan juga sudah memiliki anak, dan anaknya itu juga sudah dewasa, lalu anaknya juga sudah sekolah atau sudah beraktivitas. Nah, itu lalu orang tuanya itu meninggalkannya untuk merantau atau mencari uang di luar. Jadi seorang anak itu ditinggal di rumah bersama keluarganya tanpa seorang orang tua. Nah, ketika suatu saat nanti seorang anak itu meminta sedikit waktunya kepada orang tua, kepada ibu atau ayahnya, namun orang tuanya itu hanya melimpahkan semua itu hanya dengan uang, atau semua itu diberikan ketika hanya memenuhi kebutuhannya. Hanya materi. Lalu, hanya materi. Padahal yang dibutuhkan seorang anak itu bukan hanya materi, tapi juga kasih sayang. Ini curcol Bu ya, colongan. Ya lanjut. Lalu apa yang harus dilakukan atau hal apa yang harus diberikan atau hal apa yang harus dilakukan seperti itu? Dilakukan untuk siapa nih? Orang tua atau anak?
Untuk orang tua dan juga untuk anak. Untuk anak, oke. Dengan siapa dulu sayang? Dengan Siti Afifah. Dari mana? Dari Tuban. Dari Tuban. Jurusannya? Jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Pendidikan Bahasa Arab, oke. Ditanya bahasa Arab bisa enggak sampean? Bisa. Oh bisa. Naam saja. Oh ya, lah kalau saya. Sudah itu saja? Nggih, sampun. Iya, udah nanti saya lanjut nangis di belakang studionya ya. Silakan. Gimana, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini memang sebuah dilematika ya Bu, ketika saya juga banyak melihat kenyataan di lapangan ketika orang tua harus benar-benar merantau untuk mencukupi kebutuhan. Karena dianggap bahwa di lingkungannya kurang gitu untuk mencukupi kebutuhan. Jadi ayah, ibu harus pergi merantau dan anak biasanya kebanyakan dititipkan sama nenek di rumah ya. Sama nenek, kadang sama, yang lebih parahnya lagi itu sama dititipkan tetangga. Dititipkan paman, bibi gitu ya. Nah ini kadang-kadang sebagai seorang anak itu kadang-kadang pro dan kontra di hatinya. Nah ini gimana yang ditanyakan seharusnya jadi orang tua itu seperti apa dan sebagai anak itu menerimanya harus seperti apa? Monggo. Terima kasih, sebuah pertanyaan yang mungkin ini adalah banyak, bukan hanya 1-2 orang saja, dan ini adalah sebuah dilema yang luar biasa. Tapi saya dasari, tolong jangan bilang bahwa ditinggalkan. Semuanya adalah karena campur tangan Tuhan. Daun jatuh aja juga tidak menyalahkan angin kok ya Mbak ya. Jadi tetap harus husnudzon ya, suudzon nggak boleh ya. Jadi seperti itu. Jadi ketika sampean nanti bapak atau ibunya merantau bukan hanya di luar Jawa tetapi di luar negeri, itu kan banyak seperti itu. Itu harus bagaimana? Lah ini sampean juga harus mengerti bahwa ada aturan di negeri sana yang tidak bisa sampean seenaknya sesuai dengan negeri kita. Mungkin ada batasan kontrak. Kalau memang lagi awal itu biasanya sistemnya kontrak atau outsourcing.